Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Ananta dengan NIM 2303020052, Program Studi Hukum Tata Negara kelas HTN 4B. Sekarang, itulah materi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penataan daerah. Yang pertama itu pengertian penataan daerah, yang dimana penataan daerah itu adalah usaha pemerintah dalam mengatur pembagian wilayah administratif agar tata kelola pemerintahan itu berjalan lebih efisiensi. Kemudian pembangunan merata dan kebutuhan masyarakat itu bisa dilayani dengan lebih baik dan melibatkan pemekaran, penggabungan atau penyesuaian wilayah sesuai potensi dan kebutuhan dalam suatu wilayah tersebut. Kemudian adapun daripada tujuan penataan daerah itu adalah yang pertama itu efisiensi dan efektivitas pemerintah, yang dimana daerah yang terlalu luas atau terlalu padat saat dikelola, penataan itu ada untuk membantu membagi beban kerja dan memperpendek rantai birokrasi. Kemudian ada pemerataan pembangunan di mana daerah-daerah terpencil atau tertinggal itu bisa mendapatkan perhatian lebih baik jika menjadi daerah otonom. Kemudian meningkatkan pelayanan publik yang di mana masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi negara. Kemudian memperkuat NKRI dengan penataan yang baik, potensi konflik antar wilayah itu bisa dikurangi dan rasa keadilan antar daerah itu bisa terjaga dengan lebih baik. Kemudian ada asas-asas penataan daerah yang dimana yang pertama itu ada asas desentralisasi, yang dimana kewenangan itu diserahkan ke daerah agar mereka bisa mengatur urusan sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal di daerah tersebut. Kemudian dekonsentrasi yang dimana pemerintah pusat masih punya perwakilan di daerah seperti gubernur sebagai wakil pusat di provinsi. Kemudian ada tugas pembantuan yang dimana pemerintah pusat meminta daerah melakukan tugas tertentu, misalnya program nasional dengan anggarannya itu dari pemerintah pusat atau dari pusat. Kemudian ada bentuk penataan daerah. Yang pertama itu ada pemekaran, yang dimana wilayah yang terlalu luas atau memiliki potensi ekonomi bisa dimekarkan menjadi kabupaten atau kota agar lebih fokus untuk dikelola. Kemudian ada penggabungan. Dua daerah yang kecil atau lemah secara fiskal atau administratif itu bisa digabung agar lebih kuat dan lebih efisiensi. Dan ada penetapan wilayah di mana itu menentukan batas wilayah yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik antara daerah. Kemudian ada syarat pemekaran daerah yang dimana harus adanya administratif, di mana harus ada dokumen legal seperti usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, persetujuan kepala daerah, dan dukungan masyarakat. Kemudian ada teknis ya, daerah baru harus punya infrastruktur sumber daya alam dan letak geografis yang memungkinkan beroperasi mandiri. Kemudian ada politik dan sosial, di mana harus ada aspirasi dari rakyat dan tidak menimbulkan konflik antar warga. Kemudian ada keuangan, di mana itu harus mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintah setelah tidak lagi bergantung penuh pada pusat. Kemudian ada lembaga terkait penataan daerah yang dimana yang pertama itu Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini menyusun kebijakan dan mengevaluasi usulan daerah otonom terbaru. Kemudian DPRD dan DPD itu membahas dan mengesahkan susulan pemekaran atau penggabungan daerah itu melalui undang-undang. Kemudian pemerintah daerah itu akan menyusulkan dan menyiapkan pembentukan daerah baru termasuk kesiapan administratif dan sosial. Namun ada tantangan dalam penataan daerah itu, yang dimana adanya ketimpangan atau ketimpangan pembangunan yang dimana tidak semua daerah hasil pemekaran bisa mandiri. Banyak yang tetap bergantung pada dana pusat. Kemudian adanya konflik batas wilayah. Sering terjadi sengketa antara daerah, misalnya soal batas, jalan, sungai, atau desa. Kemudian
itu dari kualitas sumber daya manusia dan keuangan. Banyak daerah baru yang kekurangan tenaga ahli dan pendapat asli daerahnya. Kemudian ada politik lokal, di mana kadang pemekaran didorong oleh kelompok elit politik lokal dan demi kekuasaan, bukan demi kesejahteraan rakyat. Contoh kasusnya itu dalam penataan daerah itu ada di Papua, di mana Papua itu dimekarkan menjadi beberapa provinsi baru seperti Papua Selatan dan Papua Pegunungan untuk mempercepat pembangunan dan pendekatan pelayanan. Yang dimana konflik batasnya itu seperti antar Kabupaten Bogor dan Kota Depok yang sempat berselisih soal batas wilayahnya. Kemudian ada evaluasi DOB yang dimana banyak daerah hasil pemekaran belum berhasil mandiri sehingga muncul wacana moratorium penghentian sementara dari pemekaran daerah. Itulah materi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.